dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner bisnis yang ada di Tembalang, yaitu tepatnya di Jalan Gunung Timur nomor 1 Tembalang, Kota Semarang. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu bisnis, yaitu soto ayam Surabaya yang dimiliki oleh Cak Sabto. Mungkin kita langsung saja dengan beliau. Oke, mungkin ini dia salah satu owner bisnis dari soto ayam soto ayam Surabaya Cak Sabto. Mungkin izin Pak sebelumnya di sini saya melakukan tugas wawancara salah satu owner bisnis ini, dan di sini saya melihat di sini ada potensi seperti itu Pak. Di sini saya ingin mengetahui gitu Pak dari proses bisnis yang Bapak lakukan dari soto ayam Surabaya ini, terutama di Tembalang. Mungkin di sini saya akan mengajukan pertanyaan, kurang lebih ada 6 pertanyaan. Mungkin nanti Bapak bisa jawab dengan sepengetahuan Bapak di sini. Mungkin seperti itu. Mungkin di pertanyaan yang pertama, mungkin apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk memulai dari bisnis ini? Apakah itu dari cita-cita Bapak dari kecil atau melihat adanya potensi gitu kan? Di sini kan terkumpulnya mahasiswa dari seluruh daerah. Gitu. Salah satunya itu kemarin saya tahun 2025 itu kena PHK saya kerja di perusahaan otomotif yang notabene udah 27 tahun. Saya kena PHK pengurangan, saya memutar otak kayak bagaimana saya sama keluarga akhirnya menempuh jalur usaha soto ayam ini, soto ayam Surabaya yang notabene emang istri emang pinter masak, orang tua emang dari Surabaya. Itu salah satunya. Jadi resep-resep ini emang dari orang tua, dan ini emang resep ini udah puluhan tahun gitu loh, dan belum tentu semua sama gitu loh. Nah, makanya alhamdulillah kedua dengan saya datang ke Semarang bertujuan untuk mendirikan usaha ini, salah satunya ya karena untuk di sini itu kan lingkungannya kan mahasiswa mahasiswi, terutama di Undip, di UNES, di Politekes ya, Politekes, ataupun di apa itu yang di dekat Sumur Boto itu. Itu saya terjun langsung untuk bikin foto ini, dan alhamdulillah itu untuk bulan pertama, bulan kedua itu memang saya kurang. Alhamdulillah untuk masukin bulan ketiga sampai saat ini insya Allah omset itu sehari bisa kurang lebih 100 mangkok sehari, dan kita 100 mangkok belum embel-embel lainnya, antara ya sate-sate, ya minuman, dan yang goreng-gorengan. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan konsistensi saya, dengan kesabaran saya, ketegasan saya, insya Allah sih mudah-mudahan berhasil. Mungkin cukup menjawab sih Pak dari pertanyaan yang saya berikan di pertanyaan pertama. Mungkin langsung lanjut saja di pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih cara Bapak memasarkan produk agar dikenal oleh masyarakat luas? Apakah itu melalui promosi secara poster kah, atau melalui promosi secara digital kah, atau dari mulut ke mulut, atau bagaimana? Kemarin salah satunya dari poster, saya sebar ke jalan-jalan, saya kasih ke siapa yang lewat, itu pertama. Terus kedua saya juga lewat digital. Kemarin saya alhamdulillah ada fotografer ya. Fotografer itu datang karena dia kemarin itu sempat kita CFD makan, alhamdulillah dia cocok dan enak. Akhirnya dia datang, di review sama dia, akhirnya dipasang ke TikTok. Jadi kalau emang mau lihat hasil reviewnya di TikTok Banova. Oh ya, jadi mungkin melalui lewat digital ya, namanya ya. Salah satu digital. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih strategi Bapak dalam mempertahankan bisnis di tengah persaingan? Pastinya kan di sini kan banyak gitu kan, entah itu burjo, entah itu tempat makan, atau tempat padang gitu kan Pak. Nah itu bagaimana sih cara Bapak
mempertahankan di antara persaingan bisnis gitu kan, di sekitar lokasi yang Bapak pilih? Salah satunya mungkin rasa. Jangan sampai meninggalkan rasa. Biarpun kita istilahnya dengan harga yang dibilang harga mahasiswa, tapi rasa tetap di nomor satu kan. Biarpun kita untung sedikit, tapi kita sama-sama mendapatkan kepuasan. Berarti mungkin dirasa ya Pak, Ya. utamanya ya. Ya mungkin pertanyaan yang keempat selanjutnya ini, bagaimana sih Bapak menentukan harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bapak itu sendiri? Apakah melalui survei terlebih dahulu? Apakah memang melihat dari harga yang ada di pasaran di Surabaya terus Bapak tawarkan di sini, itu bagaimana? Salah satunya kemarin memang saya survei. Kalau masalah harga soto ayam Surabaya itu memang malah lebih mahal di Surabaya. Cuman karena sini itu ruang lingkupnya mahasiswa pakai itu, ya mau nggak mau kita ikutin harga Semarang. Minimal itu di Gondang Barunya Gunung Raya. Berarti lewat survei. Oke, kita lanjutkan, tadi sempat terjadi kendala. Mungkin kita lanjutkan di pertanyaan yang keempat Pak. Oke, di pertanyaan yang keempat ini, bagaimana Bapak mengatur keuangan bisnis Bapak tetap sehat? Jadi saya pertimbangkan itu pembelanjaan berapa, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, ya itu. Jadi cek hitung pengeluaran berapa, pemasukan berapa, dapat hasil labanya berapa. Jadi lebih kayak perhitungan dari masing-masing. Iya. Ya Pak, yang penting pengeluaran dulu kita perhitungkan dalam sehari itu berapa. Beda-beda, mungkin pas hari Senin bisa lebih banyak, kadang setelah lebih itu emang harus benar-benar di manage. Baik. Mungkin di pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana sih Bapak, menurut Bapak, apa kunci kesuksesan dalam bisnis? Kita harus konsisten, teliti, jujur, dan kita harus benar-benar apa yang sudah kita ciptakan dari awal, ya jangan sampai dikurang-kurangin. Jadi kita tetap konsisten, jangan sampai kalau mentang-mentang udah laku atau itu menulis, jangan. Memang itu udah menjadi komitmen kita gitu loh. Dengan harga segitu, yang penting untung tapi sama-sama puas. Ya, memang mungkin kepuasan Pak, kepuasan besar. Mungkin itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Mungkin kurang lebihnya tadi udah sangat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Mungkin itu saja teman-teman wawancara saya dengan Cak Sabto sendiri, pemilik dari bisnis soto ayam Surabaya yang ada di Jalan Gondang Timur 1 di Tembalang, Kota Semarang. Mungkin Gunung Raya. Oh, Gunung Raya. Gunung Raya nomor 1. Oh, mungkin kurang lebihnya dari saya dan